Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Radar Selatan, ketemu lagi bersama saya Sunarti Sain di podcast Bira, Bincang Radar Selatan. Ini adalah ruang diskusi yang mengangkat berbagai isu penting dan inspiratif. Bicara tentang Bulukumba, kita akan selalu identik dengan Pantai Bira. Jadi kalau orang mendengar kata Bulukumba, yang ada di benak kita adalah Pantai Bira yang sudah terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi juga mancanegara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pariwisata Bulukumba hanya bertumpu pada Pantai Bira saja? Di sini telah hadir Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Ibu Hajah Hamrina Amuri, yang akan berbincang dengan kita membahas apa dan bagaimana sebenarnya masa depan pariwisata di Bulukumba. Selamat datang Ibu Kadis. Ya. Terima kasih ya sudah hadir di podcast Radar Selatan. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dan berbincang kali ini tentang lebih banyak soal pariwisata. Insya Allah. Bu Kadis, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau kita menyebut kata Bulukumba kan orang akan identik dengan Bira ini, pantai Biranya. Bulukumba adalah Bira dan Bira adalah Bulukumba. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika kemudian Bira menjadi tumpuan pariwisata di Bulukumba, bahkan tumpuan PAD saat ini, betul, apakah ini menjadi persoalan atau tantangan menurut Ibu Kadis nih, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam bahagia tentunya untuk kita semua. Alhamdulillah, saya berterima kasih sudah diundang untuk hadir di sini melakukan podcast, dan tentunya kapasitas saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan saat ini kita akan membahas tuntas terkait destinasi wisata kita di Kabupaten Bulukumba. Sebagaimana tadi Ibu Na sampaikan, ketika kita berbicara terkait Bulukumba, dan ketika kita berbicara tentang destinasi wisata, maka yang ada di mindset kita adalah Bira, Pantai Bira. Iya. Jadi kalau ditanya masalah atau tantangan, saya rasa tidak ada satupun di dunia ini yang tidak ada masalahnya. Tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Bagi saya ini merupakan tantangan bagi saya sebagai seorang Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Ini tantangan terbesar buat saya, di mana saat ini tentunya kita tahu bersama di mana negara saat ini sedang lagi gencar-gencarnya namanya efisiensi anggaran, sehingga tentunya ini daerah dipaksa dalam tanda kutip mencari peluang-peluang di mana sektor pariwisata kalau di Kabupaten Bulukumba itu adalah sektor andalannya Bulukumba dalam rangka peningkatan PAD, pendapatan asli daerah. Dan kami Dinas Pariwisata tentu terus bergerak untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi ekspektasi pimpinan dan masyarakat Bulukumba tentunya. Termasuk memenuhi target PAD ya? Insya Allah. Ya, betul. Tahun ini target PAD-nya dari sektor pariwisata? Kalau kami di pariwisata itu 10 miliar lebih. 10 miliar 500 juta rupiah. Iya, itu sejak tahun kemarin, 2025. Tahun kemarin tercapai berapa persen, Bu Kadis? Itu 60 sekian, 69%, lebih hampir 70%. Ya, kalau saya sih, menurut saya itu butuh rasionalisasi ya, karena target itu memang sangat tinggi. Artinya tidak seimbang antara target yang kita tetapkan dengan perkembangan atau progres pembangunan, penambahan wahana, fasilitas perbaikan sarana prasarana publik dan seterusnya. Iya, tadi Ibu Kadis mengatakan bahwa ya harus diakui Pantai Bira itu menjadi tumpuan untuk dari sektor pariwisata saat ini. Nah, kalau boleh tahu Bu Kadis, seberapa besar kontribusi Pantai Bira untuk sektor pariwisata dan khususnya PAD Kabupaten Bulukumba? Iya. Kalau kita berbicara terkait Pantai Bira, sebenarnya kalau kita berbicara objek wisata di Bulukumba itu banyak, bukan cuma Bira. Kalau berbicara terkait bahari, wisata bahari,
kita kaya dengan wisata bahari. Bira ini adalah salah satu tumpuan kita di pariwisata, di sektor pariwisata untuk peningkatan PAD. Tetapi kami punya desa-desa penyangga atau objek wisata lain yang berada di sekitar Bira yang menjadi penyangga. Dan juga itu menyumbang PAD juga ke... Ada yang sudah bekerja sama dengan kami, pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Pariwisata, seperti Panranluhu. Panranluhu sudah sudah ada bekerja sama dengan kita, dikelola oleh BUMDes, dan kita sharing profit. Ya, jadi 65% untuk pengelola dan kami 35%. Ya, jadi bukan hanya Bira, jadi ada, insya Allah semakin ke depan ini akan semakin banyak wisata-wisata baru, objek wisata baru yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kami berharap bukan hanya Bira, tetapi Bira tetap menjadi ikon Bulukumba, bahkan ikon Sulawesi Selatan. Dan kelebihan kita di Kabupaten Bulukumba, Bu Una, kita bukan hanya mengandalkan sektor pariwisata saja, sektor bahari saja, sektor pariwisata, wisata bahari, tetapi kita kan ada juga wisata religi, ada wisata budaya, masyarakat adat, masyarakat adat seperti di Kajang juga, Pinisi. Nah, bicara tadi soal sudah ada beberapa desa yang bekerja sama untuk di sektor pariwisata. Mandalaria termasuk Mandalaria juga sudah kita sudah tanda tangan MOU. PKS. PKS. Artinya Dinas Pariwisata juga ingin menciptakan bira-bira yang baru. Tentu. Di Kabupaten Bulukumba ini. Tentu. Itu akan menjadi penyangga bagi bira. Iya, nah apa yang selain Pantai Biranya, kemudian Mandalaria, Panranluhu tadi, pantai-pantai apa saja yang bisa dieksplor dan bisa dijadikan penyangga selain Pantai Bira? Iya, kalau kita di Bulukumba ada banyak, seperti misalnya Pantai Lemo-Lemo. Lemo-Lemo, ya. Iya, Pantai Lemo-Lemo itu pantainya juga putih bersih, pasirnya, air lautnya juga sangat nyaman untuk orang berendam, airnya tenang. Kemudian ada Pantai Mandalaria, kemudian Marumasa, ada Kasuso di Darubia. Ada Kasuso, ada banyak pantai-pantai kita, termasuk di setelah Bara itu katanya ada Pantai Pusahelo yang itu Pusahelo, ada Pusahelo itu sangat cantik. Sangat cantik itu. Butuh sentuhan sedikit saja itu sudah sangat menarik untuk wisatawan. Nah, kenapa yang pantai-pantai yang belum terkenal itu, Bu Kadis, dengan segala macam potensinya belum disentuh oleh pariwisata? Bukan belum disentuh, tapi karena kan semua itu tentu membutuhkan anggaran, sehingga step by step, insya Allah kita sudah punya perencanaan, tetapi tentu kita ada rencana prioritas yang mana yang perlu kita prioritaskan, dan tentunya semuanya bukan hanya milik Pemda saja, bahkan kita membuka ruang kepada pengusaha-pengusaha lokal yang punya tempat untuk bisa dijadikan destinasi atau objek wisata. Kami membuka ruang untuk itu. Jadi siap berkolaborasi. Siap tentunya, karena pemerintah tanpa dukungan pengusaha juga tidak bisa, begitupun sebaliknya pengusaha tanpa dukungan pemerintah juga tentu tidak akan mungkin maksimal, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik. Iya. Nah, ini kalau saya melihatnya ini menjadi arah baru dari pariwisata ke depan. Nah, kalau bisa melihat visi besarnya Dinas Pariwisata, Bu Kadis, apa visi besar Dinas Pariwisata Bulukumba saat ini untuk pengembangan pariwisata di masa yang akan datang? Oh iya, jadi yang kita butuh inovasi ya, Bu Ona. Saya dimanapun saya ditempatkan, saya selalu berpikir bahwa apa ya yang bisa saya lakukan untuk tempat yang
baru ini. Sehingga saya selalu memaksimalkan SDM atau potensi internal kami. Seperti di Dinas Pariwisata itu luar biasa, kami punya SDM yang luar biasa, tinggal butuh dukungan, butuh kolaborasi, kerjasama, dan yang paling utama adalah motivasi dari pimpinan. Tetap harus dimotivasi. Iya, butuh motivasi karena mereka itu ibaratnya mesin yang butuh dipanaskan. Ya, jadi kalau kita berbicara terkait inovasi, kita butuh smart tourism. Oh, smart tourism. Iya, smart tourism. Bagaimana kita bisa menerapkan aplikasi terpadu untuk turis. Iya. Kemudian ini juga Bu Una, saya sejak saya dilantik jadi Kadis Pariwisata sudah ada aplikasi penggunaan non tunai, aplikasi yang ada cuma belum optimal di loket, ya, tetapi di titik nol itu belum. Jadi kemarin itu pasca saya dilantik, saya minta untuk dimaksimalkan juga, tetap menggunakan aplikasi, dan alhamdulillah progresnya itu sebelumnya kami capaian tertingginya cuma 6 juta itu di titik nol. Sekarang bisa kita mencapai sampai 20 juta lebih dalam sehari. Itu. Jadi artinya memang signifikan. Signifikan, ya. Jadi kami selalu berupaya mencari hal-hal yang termasuk ada beberapa kebocoran juga sih, ya, kebocoran di sana, ya kami berusaha bagaimana kebocoran itu kita bisa tambal-tambal. Kemudian community based tourism, jadi inovasi pemberdayaan desa wisata di sekitar, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, desa-desa wisata yang ada di Bira itu, sekitar Bira itu kan banyak, betul. Termasuk yang saya sampaikan tadi itu. Panraluhu dari desa Bira, kemudian Mandalaria dari desa Lembana, dan desa-desa lainnya itu kita dorong untuk bisa kita berkolaborasi, kita dorong pemerintah desa atau mungkin BUMDes yang ada di sana untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Kemudian integrate branding. Integrated branding. Iya, ini juga strategi menjadikan Bulukumba sebagai top of mind destinasi bahari. Jadi sebagaimana Bu Una tadi sampaikan, kalau kita bicara destinasi bahari yang ada di mindset kita itu Bira. Benar. Ya. Dan itu sudah jadi top of mind memang. Iya, top of mind. Ini setiap kali orang mau ke Sulsel, ke Makassar, mau berwisata bahari, pasti orang mengarahkan ke Bira. Nah, ini kita mau tetap jadikan ini andalan kita di Sulsel tentunya. Tadi Bu Kadis menyebutkan bahwa salah satu tantangan yang ada sekarang adalah SDM ya. Dan kemudian masih ada kebocoran-kebocoran di apa namanya di loket gitu. Nah, apakah ini juga yang menjadi alasan Ibu Kadis rajin sekali berada di di lokasi, bahkan duduk di loket untuk melihat langsung, mengawasi proses keluar masuk mobilitasnya pengunjung dan wisatawan. Ini gimana nih Bu Kadis? Iya, betul. Jadi ada mungkin orang berpikir bahwa ini Bu Kadis butuh pencitraan, harus turun ke lapangan, harus duduk di loket, belusukan. Tapi saya bilang untuk apa? Saya tidak butuh pencitraan apa-apa. Saya hanya ingin melakukan sendiri untuk saya mengetahui secara langsung betul tidak kebocoran itu ada. Dan untuk mengetahui itu saya harus berada di situ. Saya yang menggunakan aplikasi, saya yang duduk di loket, dan bukan cuma 1-2 kali, tanpa saya menginformasikan kepada tim yang ada di lapangan bahwa saya akan datang, dan begitu saya datang, saya langsung minta saya yang akan duduk di situ. Dari situ ada banyak kebocoran. Inilah tentu kami butuh support dari teman-teman yang memiliki villa di Bira itu. Kadang-kadang mereka
nakal ya dalam tanda kutip, menggratiskan pelanggannya, tamu-tamunya di pintu masuk agar supaya menarik penginapannya digunakan oleh orang. Jadi semacam kayak fasilitas tambahan bahwa gratis masuk di Bira. Gratis gitu. masuk, nginap di tempat saya. Nah itu beberapa kali saya temukan langsung di lapangan. Awalnya jadi dia ada password. Di sana juga ada password Bu Una. Ketika password itu dia sebut, maka dia akan lolos jalur tol. Dan itu sudah saya dapatkan sebelum saya duduk sebagai kadis. Kekuatan Ofdal ini cerita. Iya, kebetulan saya kan orang sana Bu Una. Saya asli Tanah Beru dan karakter orang sana itu ya kurang lebih sama dengan punya saya. Dan disitulah saya bisa temukan dan saya minta kepada mereka tolong bantu kami, bantu Pemda. Kalau kebocoran ini kita biarkan terus-menerus, Pemda tidak akan mampu melakukan perbaikan sarana prasarana yang menjadi kebutuhan teman-teman yang ada di dalam. Ketika kita semua punya mindset yang sama, pemikiran yang sama, perspektif yang sama tentang Bira ke depan, tentu kita harus bersama-sama membantu pemerintah bagaimana agar supaya peningkatan PAD di Bira itu meningkat dan itu kembali akan digunakan di Bira sebagai bentuk perhatian pemerintah kabupaten, tentu mengalokasikan anggaran untuk perbaikan beberapa mungkin fasilitas-fasilitas publik, ya sarana yang dibutuhkan oleh publik. Benar. Ya, dan ini sangat berpengaruh dengan kunjungan. Jadi kalau pemilik hotel villa di sana punya kesadaran bahwa yuk kita bantu Pemda supaya penerimaan PAD-nya bertambah. Karena itu akan kembali ke kita, digunakan untuk membangun di Bira, yang selanjutnya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan. Ya kan? Gitu Bu Nak. Jadi ini juga meloloskan orang-orang masuk. Ini jujur saya sangat bangga punya pimpinan seperti Bupati, yang selama ini saya tahu bahwa ketika beliau bersama istri dan timnya masuk ke Bira, tidak pernah sekalipun beliau tidak membayar, tidak pernah sekalipun. Bahkan Bapak Bupati menyampaikan ke saya, kalau ada keluarga saya yang mengaku sudah saya kasih izin, jangan percaya. Kasih bayar mereka. Anak saya pun ketika masuk di Bira suruh bayar. Tidak ada yang gratis. Dan ini diikuti oleh beberapa pimpinan OPD, Bu Una. Ini menjadi kesyukuran kami. Jadi role model ya? Ya, menjadi role model bagi teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah diikuti oleh yang lain. Ya, jadi awalnya sih saya dianggap terlalu pelit. Banyak yang bilang, sekek, nah itu Bu Kadis. Padahal mereka belum sadar, tetapi perlahan mereka menyadari bahwa ternyata tujuannya baik untuk Bulukumba. Nah, bagaimana dengan warga Bira sendiri, Bu Kadis? Nah, ini warga Bira sendiri, ini yang saya katakan tadi, Bu, nah ada passwordnya. Jadi ketika ini juga banyak yang melakukan main kucing-kucingan dengan petugas. Naik motor, helmnya dititip dulu, masuk ke dalam, passwordnya saya orang Bira. Iya, jadi passwordnya saya orang Bira. Padahal tamu. Padahal orang luar, bukan orang Bira. Jadi pernah beberapa kali saya langsung kasih bahasa Bira, karena itu bahasa saya. Saya ajak pakai bahasa, mereka tidak tahu. Berarti jadi kami itu sudah tahu ada beberapa password mereka yang mereka gunakan yang ternyata menurut mereka selama ini ampuh. Ketika password itu disebut lolos.
Iya, termasuk saya orang Bira. Iya. Jadi sekarang password itu sudah tidak berlaku Tidak lagi. berlaku lagi, tidak berlaku lagi. Saya butuh dukungan, termasuk orang Bira, masyarakat sekitar bantu saya. Tujuan tak ini memperbaiki kampung tak, Betul, memperbaiki Bira. Nah, kalau tadi sudah begitu ketat dan banyak sekali perbaikan yang dilakukan ya untuk menghindari dan mengatasi berbagai kebocoran di loket. Nah, di dalam lokasi destinasi sendiri, Bu Kadis, apa fasilitas yang sudah bisa dinikmati oleh pengunjung, oleh wisatawan dengan segala macam hal yang mereka sudah keluarkan uang untuk membayar masuk, dan mereka bisa mendapatkan apa saja di Bira, fasilitas apa saja yang dulunya tuh tidak ada tapi sekarang sudah diadakan gitu. Oh begitu, dulunya ada, sekarang Dulunya tidak ada, sekarang diadakan ya. Jadi yang pertama tentu kita dulu menjual keindahan alam, Bu Una kan. Jadi orang masuk ke Bira itu untuk menikmati keindahan itu memang harus dibayar. Jarang ada keindahan yang free. Kalau sebelumnya memang sih belum signifikan yang kami lakukan di Bira, Bu Una, karena saya baru 5 bulan pasca dilantik kemarin Desember. 6 bulan ya, 6 bulan, tetapi saya berupaya memaksimalkan yang ada, seperti misalnya tempat bilas, fasilitas umum itu sebelumnya kan agak jauh mereka dan agak sulit juga mengetahui bahwa di sini ada kamar bilas, ya kan? Padahal kami punya ada fasilitas di bawah. Di Pasir Putih ada 8. Itu tadinya rusak. Setelah pasca dilantik saya minta Kepala UPT Pak Tamar sama-sama ke sana bagaimana caranya agar kamar bilas itu tetap kita gunakan. Dan itu cuma gratis. Itu berbayar, tetapi bayarnya murah, Bu Una, karena kan di sana air susah. Air kita beli. Air kita beli, tetapi kan paling tidak memudahkan pengunjung untuk tidak harus jalan jauh-jauh mencari atau harus kembali ke hotel tempat mereka menginap. Kemudian ini kami juga memaksimalkan kerjasama dengan beberapa produk-produk ya, seperti misalnya di Bira itu sekarang sudah cantik. Kalau malam itu penerangannya sudah lihat kan, tapi belum maksimal itu, Bu Una. Belum semua menyala sampai ke ujung itu belum. Itu no budget loh itu, Bu Una. No budget. Kerjasama dengan swasta. Kami mempublish mereka punya produk. Branding ya. Punya branding mereka, produk-produk mereka di branding, dan ini ke kita impact-nya, penerangannya, dan cantik juga kan, Bu Una. Di brandingnya itu mereka punya produk, di sebelahnya itu promosinya kita, Bira dan Pemkap. Itu kalau mau dianggarkan itu lumayan besar itu. Ada 50 biji itu, Bu Una. Jadi ada 100 biji sepanjang jalan. Iya. Itu mungkin juga bisa ke depan bisa dikembangkan dengan hal-hal lain ya. Iya, insya Allah. Saya tidak berhenti untuk berpikir apa saja yang bisa saya berikan untuk Bira, apa saja yang bisa saya berikan untuk para pengunjung kita. Agar supaya mereka nyaman, termasuk juga kebersihan. Ini lapak-lapak yang tadinya amburadul, itu juga sudah kami tata dengan baik agar supaya akses jalan wisatawan itu ada terbuka lebar, karena tadinya dipenuhi dengan UMKM, pedagang tentu juga kami tetap berupaya bagaimana mereka tetap bisa eksis, tetapi di sisi lain saya bilang rapikan supaya cantik kelihatan, aksesnya orang turun ke pantai juga ada, supaya mereka semakin rajin datang ke sini, bukan cuma datang sekali. Bu Kadis, kita kan belajar dari beberapa kasus yang terakhir itu kan ada peristiwa yang wisatawan yang tenggelam. Nah, ini juga menjadi catatan penting buat kita bahwa ternyata kita masih minim prosedural keselamatan di tempat-tempat wisata bahari kita. Ini termasuk juga mungkin di Bira, bukan? Ini gimana ke depannya nih untuk memaksimalkan
safety-nya pengunjung Iya, di iya, di tempat-tempat wisata bahari ini. iya. Jadi di destinasi wisata kita di Bira itu pasca kejadian tentu tidak ada orang yang berharap kejadian itu bisa berulang. Dan tentunya pasca kejadian saya langsung buat surat edaran untuk seluruh tempat wisata itu memiliki peralatan-peralatan untuk keselamatan pengunjung. SOP-nya juga termasuk dalam pemberian izin tentu harus sesuai dengan SOP yang ada dan SOP-nya itu sudah kami edarkan, mengingatkan termasuk di Bira itu kami juga buat edaran kepada seluruh pelaku usaha banana boat untuk saat-saat tertentu pada musim-musim barat ya diistilahkan musim angin ombak gitu kencang, ombak besar, sedapat mungkin untuk tidak beroperasi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kami di Bira itu sudah ada kerjasama dengan BPBD. Iya, dan kami juga sudah belum MOU, tetapi kami sudah beberapa kali pertemuan dengan tim Basarnas yang kantornya ada di Bantaeng. Setelah kami RDP kemarin, hasil rekomendasi RDP DPRD Kabupaten Bulukumba juga meminta agar supaya Basarnas juga punya kantor di Bulukumba. Saya bahkan meminta kalau memang butuh tempat kami bisa fasilitasi, kalau bisa di Bira supaya tidak terlalu jauh atau mungkin pokoknya di wilayah Bonto Bahari. Iya. Jadi kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh pelaku usaha seperti Badana Boat itu untuk menerapkan safety lifeguard ya, lifeguard. Iya, lifeguard. Bahkan insya Allah karena ini juga saya tidak bisa berbuat banyak Bu, saya dipindah ke di Sparpora itu kondisi anggaran sudah ditetapkan, jadi sudah ketok palu, tinggal menjalankan yang sudah ada Bu Una. Tetapi insya Allah di 2027 ini luar biasa, saya mampu meyakinkan pimpinan, saya mampu meyakinkan tim TAPD dan DPRD, insya Allah ada banyak penambahan wahana baru di Bira di 2027 insya Allah. Pimpinan kita, Bupati dan Wakil Bupati akan mengalokasikan anggaran besar untuk penambahan wahana baru di Bira. Wah, ini menarik dan ini dan saya katakan bahwa idealnya sebuah destinasi wisata akan banyak dikunjungi orang dan semakin meningkat kunjungan ketika kita mampu melakukan perubahan setiap tahunnya. Minimal setahun sekali ada sesuatu berubah. 2 tahun sekali lah paling lambat ada perubahan yang sangat berarti. Minimal saya bilang cat warna-warna catnya itu berubah atau mungkin ada spot-spot foto lain yang ada. Ini tentu akan menarik bagi wisatawan untuk datang dan datang lagi. Harapannya kita kan mereka datang bukan hanya sekali, datang dan menyampaikan ke kerabatnya. Bahkan sekarang kan kita sudah enak di pemasaran itu, dipublikasikan enak kita. Sudah dibantu oleh wisatawan untuk mempublish hal-hal yang menarik yang mereka dapatkan di tempat kita. Saya kira kalau wisatawan datang dan mereka senang, nyaman, mereka akan mempromosikan sendiri tempat wisata itu ya. Jadi mode to mode, kemudian dari media sosialnya masing-masing dan banyak cara yang bisa dilakukan. Betul. Nah, Bu Kades, ini kan kita tadi banyak bicara tentang pengembangan wisata bahari. Padahal kan di Bulukumba selain wisata bahari, kita punya banyak destinasi lain. Nah, ke depannya apa yang ingin dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba terkait dengan destinasi baru di Kabupaten Bulukumba?
Kalau destinasi ini kita kan masih tetap andalan kita, unggulan kita di Bira kan. Bira, iya. Iya. Jadi dan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa wisata kita banyak. Kita Iya. ada juga apa namanya? Kahaya yang tidak kalah menariknya. Betul. Kan. Sekarang ada Iya. Danau Luraya. Ada Danau Lunra, iya, Lunraya, iya. Iya. Itu juga tidak kalah kerennya. Kemudian ada wisata budaya kita dengan pembuatan perahu pinisi dan ada juga adat kita Kajang. Dan ini semua sudah mendunia dan insya Allah saya Bu Una sudah menyampaikan, memaparkan di depan pimpinan untuk penambahan wahana itu kami ingin untuk tahun pertama di titik nol Bira. Oh, titik nol iya. Ya. Titik nol itu sangat cantik, sangat indah. Kami punya di sana ada jembatan kaca, kami punya ada pinisi di bawah melalui tangga yang begitu terjal, tetapi kondisinya saat ini kan lagi banyak yang rusak katanya. Banyak yang rusak. Jadi kemarin itu Bu Ona, saya bahkan sudah membuat peringatan untuk berhati-hati karena saya takutnya jangan-jangan ada pengunjung yang jatuh. Betul. Kan. Jadi saya bikin papan bicara dan insya Allah yang saya rencanakan itu ada destinasi untuk anak-anak. Kami mau bikin kolam di titik nol, kolamnya itu view-nya laut. Jadi ketika kita berendam, anak-anak main, seakan-akan dia berada di tengah laut. Tapi ternyata dia di atas kolam dan ya rencana kita mau bikin apa ya bebek-bebek sambil bermain. Ya. Kemudian kamu mau bikin juga kolam. Itu di titik nol juga. Di titik nol bikin kolam berendam untuk orang tua juga, orang dewasa. Jadi ya ada suatu yang lain lah. Iya. Tapi berarti melihat situasi kondisi cuaca juga ya soalnya. Iya betul. Kadang-kadang kan agak rawan kalau kita langsung turun ke lautnya kan. Iya. Nah pilihannya berendam di ini dengan menggunakan air laut juga. Iya. Jadi kenapa anak-anak kami memilih wahana untuk anak-anak? Karena kami pikir ketika wahana itu diperuntukkan untuk anak-anak maka sudah pasti ibu dan bapaknya dengan keluarganya ikut. Iya. Beda kalau misalnya untuk wahana khusus orang tua kadang-kadang anaknya dititip enggak dibawa ke sana. Iya. Artinya di tahun 2027 pengembangan titik nol ini yang akan kita kembangkan insya Allah termasuk di dalamnya kami akan ada perbaikan. Kalau pimpinan sebenarnya seandainya ada uang pimpinan sangat ingin membuat suatu ada pinisi besar di pinisi yang di titik nol itu kan memang sekarang sudah ada pinisinya mau bikin yang lebih besar bahkan yang spot foto itu bahkan ada kafe di sana sambil orang minum-minum menikmati sambil kita dengar deburan ombak dan seterusnya. Bahkan Bu Una saya ini tidak pernah berhenti berpikir apa yang bisa saya lakukan. Sudah pernah kami kaji, kami ingin di Bira itu kan ada puncak di atas namanya Puak Janggo. Sudah pernah ke sana, Bu? Sudah pernah. Iya. Puak Janggo ini adalah suatu tempat yang sungguh luar biasa, sangat sulit kita temukan di dunia ini. Ada satu tempat di mana kita bisa mengakses sunset dan sunrise di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Ya, sunsetnya bisa kita lihat di pagi, sunrise-nya kita bisa lihat di pagi hari, sunsetnya kita bisa nikmati di sore hari. Karena dia di ketinggian di ketinggian di atas puncak itu. Dan saya sudah pernah mengajukan ke pimpinan untuk bikin flame box. Saya kira pernah ada waktu itu bukan di iya, tapi tidak jadi kan, tidak jadi. Ya, nah itu sudah dibangun. Nah itu saya sudah mau lanjutkan. Kami sudah beberapa menemui, mendatangkan, menghadirkan orang-orang yang paham. Ternyata kami mengalami kendala pertama mungkin di anggaran yang masih kurang. Kemudian yang kedua, kalau kita bikin flame box terlalu panjang, butuh
talinya terlalu Pertahanan, panjang, iya. bentangannya terlalu Bentangannya terlalu panjang, panjang. iya, dan itu butuh anggaran besar. Tadinya kami mau finishnya di rumah kaca, terlalu Rumah kaca pendek, di Bira? iya di Bira. Kan di sana kita ada kan tempat yang sangat luas Iya, di situ, iya. Bu Ona, yang diperuntukkan untuk tempat parkir, tetapi Iya, tidak benar. dimanfaatkan. Yang Nah, dekat saya lapangan ya, ya, Bu Kadis ya? dekat dari lapangan tenis, iya, lapangan tenis. Iya. Saya selalu berupaya mencari peluang di mana kita bisa melakukan hal-hal yang bisa menarik untuk wisatawan. Ya. Iya. Nah, Bu Kadis, ini kan kalau kita lihat beberapa destinasi wisata Iya. yang baru, di situ ada partisipasi warga yang membuka destinasi baru gitu. Seperti di Kaya kan rata-rata dibuka oleh inisiatif warganya sendiri. Iya. Nah, ini gimana menurut Ibu Kadis nih, dan apa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensupport kawan-kawan warga yang punya inisiatif membuka tempat-tempat wisata baru? Iya, tentu kami mensupport selama tanah yang digunakan itu adalah tanah pribadi. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan izin operasional, yang paling utama tentu status tanah yang digunakan. Kalau status tanah itu adalah tanah milik warga, tentu kami sangat mensupport. Kita mau masyarakat semua sejahtera hidupnya. Kami ingin masyarakat turut mendukung kepariwisataan kita di Bulukumba. Salah satunya yang mendukung tentu UMKM. Bagaimana mereka bisa tetap eksis dengan potensi yang ada di daerah mereka masing-masing. Dan itu yang pesan saya yang paling utama adalah status kepemilikan lahan yang digunakan untuk beraktivitas atau berusaha. Ya, selanjutnya tentu kami berharap bahwa seluruh usaha yang ada itu harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Nah, dari beberapa bulan bekerja sebagai Kadis Pariwisata, apa tantangan terbesar Bu Kadis dalam melakukan berbagai upaya-upaya pengembangan pariwisata di Bulukumba? Anggaran. Karena kita terkendala anggaran karena efisiensi dari pusat ya, Bu Kadis ya. Anggaran. Tapi kelihatannya anggaran juga tidak menghentikan langkahnya Bu Kadis tentu. sangat-sangat speednya begitu cepat. Saya lihat ini. Tentu. Saya sama dengan pimpinan. Pimpinan juga kadang-kadang punya perencanaan yang bagus. Setelah kita buat RAB-nya, ternyata kita terkendala karena anggarannya kita, uangnya kita tidak cukup. Nah, sama dengan saya, beberapa kali saya intens komunikasi dengan pimpinan melaporkan terkait potensi-potensi yang ada di daerah kita, termasuk di Bira yang ingin saya eksplor ini, Bu Una. Dan direspon cepat oleh pimpinan, tetapi setelah pimpinan mengatakan, ayo coba kamu cari tahu, kaji dan seterusnya, saya bahkan datangkan orang, datangkan orang, pengusaha-pengusaha datang ke Bulukumba itu biaya sendiri itu, tidak ada biaya anggaran dari mana, anggaran dari langit, anggaran untuk datang berdiskusi, untuk melihat daerah kita dengan segala potensi yang begitu besar. Dan setelah kita menghitung-hitung RAB-nya, ternyata kita terkendala di anggaran. Namun tentu itu tidak akan menyurutkan langkah kita untuk tetap berinovasi, tetap berkreasi, tetap melakukan sesuatu hal yang baru, yang manfaatnya tentunya bagaimana agar supaya peningkatan PAD kita di Bulukumba bisa semakin meningkat, masyarakat di sekitar berdampak kepada masyarakat sekitar, di mana ketika sebuah pariwisata itu besar, pasti akan sangat berpengaruh terhadap UMKM yang ada di sekitar, kesejahteraan masyarakat. Nah, ini ada lagi yang menarik nih Bu Kadis, ketika kita sudah sangat menggencarkan pengembangan pariwisata, nah ternyata di satu sisi terhalang lagi dengan regulasi, misalkan kawasan itu masuk
dalam kawasan Tahura misalkan seperti yang sekarang lagi diributkan gitu ya. Ternyata kan masyarakat sudah memanfaatkan atau mengelola kawasan itu untuk pariwisata misalkan seperti itu. Ini gimana nih? Harus berhadapan lagi dengan aturan yang ada. Iya, tentu upaya untuk merubah status itu bisa dilakukan oleh pemerintah kan. Bagaimana pengelolaannya, misalnya kita diberi kewenangan untuk mengelola selama 25 tahun misalnya kemitraannya, ya itu bisa saja dilakukan, tetapi tentunya tidak boleh dengan cara yang legal lah, ya maksudnya tetap dengan izin pemerintah setempat agar supaya nanti tidak terjadi benturan di bawah. Jadi selamanya kita harus mengutamakan bagaimana legalitas ya. Keberadaan usaha itu. Baik. Jadi sebenarnya memanfaatkan lahan Tahura itu diperbolehkan, tetapi sesuai dengan aturan yang ada ya. Seperti konsep kemitraan yang hanya boleh dikelola. Tetapi kan tidak boleh dalam bentuk status ketika masih status Tahura. Tetapi tentu ada upaya, diawali dengan upaya untuk bisa merubah statusnya dari Tahura itu, apa memungkinkan atau tidak, itu ranahnya DLHK, DLHK. Tetapi kami tentunya Dinas Pariwisata senantiasa bersiap untuk memfasilitasi kan. Nah, kembali lagi ke tadi soal yang Ibu Kadis katakan, banyak sekali yang ingin dilakukan Dinas Pariwisata nih ke depannya, tapi selalu terkendala anggaran. Termasuk juga mungkin menggelar event-event besar ya di Kabupaten Bulukumba ya, Bu Kadis. Iya, betul. Kalau tidak salah Festival Pinisi ini tidak lama lagi akan kita bulan gelar. Oktober. Ya, insya Allah. Iya, karena kembali masuk dalam kalender event kan di pusat. Iya. Nah, berharap mudah-mudahan bisa jadi top 10. Wow, alhamdulillah. Semoga kita doakan Bu Kadis. Amin, Allahumma amin. Konsep yang akan diusung di tahun ini untuk Festival Pinisi itu seperti apa, Bu Kadis? Iya, jadi Festival Pinisi ini begitu saya dilantik, saya memang sudah langsung melakukan rapat khusus terkait rapat awal terkait pelaksanaan Festival Pinisi ini. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang rajin, aktif, mengikuti. Setiap tahun saya tidak pernah absen untuk hadir di Festival Pinisi itu. Kenapa? Festival Pinisi itu dibikin di kampung saya, Bu Una. Saya ini orang Buntu Bahari, di Tanah Beru. Iya, jadi tentu saya berharap bagaimana kelestarian Pinisi ini tetap terjaga. Dan tujuan utamanya kan sebenarnya di Festival Pinisi itu melakukan event besar seperti itu agar supaya kelestariannya tetap terjaga, kesejahteraan masyarakat sekitar bisa berjalan. Dan saya punya harapan mimpi besar ketika pelaksanaan event Festival Pinisi ini dilaksanakan, saya mau masyarakat yang ada di luar Bulukumba ini datang tanpa diundang. Ini menjadi suatu kegiatan yang dirindukan oleh orang luar. Yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Yang orang mengatakan, ayo ke Bulukumba Ki, bulan Oktober ada eventnya bagus sekali. Itu, dan kita mau mengemas ini, setiap tahunnya selalu ada perubahan. Jangan itu-itu saja, kita kemas semenarik mungkin. Agar supaya menarik bagi wisatawan, baik itu lokal maupun mancanegara. Dan kami insya Allah akan menyajikan banyak kegiatan-kegiatan pada Festival Pinisi ini. Kami sudah melakukan rapat beberapa kali dengan bahkan kita rencana mau menggandeng IO. Dan saya ini sudah gencar juga melakukan penggalangan dana ya, cari sponsor karena anggaran kami sangat sedikit. Mimpi besar kalau hanya mengandalkan anggaran yang ada di Pemda, sehingga kami butuh support, butuh dari pengusaha-pengusaha untuk bisa mensupport kegiatan kita. Iya, jadi dan itu sudah ada komunikasi dengan para sudah ada pengusaha dan investor. Investor ya, insya Allah sudah ada beberapa yang siap.
kita ada rencana lomba perahu katinting ya. Jadi perahu katinting itu kami akan buka se-Sulawesi Selatan dan kami mau menyiapkan hadiah besar. Lokasinya di mana nanti? Tetap kita Tanah Beru. akan laksanakan bukan di Tanah Beru, kita laksanakan di sini jadi ada beberapa tempat, ada di Bira, ada di kota, Pantai Merpati, iya. Jadi ada beberapa juga yang wajib untuk kita lakukan, seperti kegiatan-kegiatan ritual kan. Nah itu yang ritual itu budaya, Nyerolopi gitu ya. Nyerolopi, Songkabala, Ribantilang, kemudian juga ritual Andingingi, iya itu semua yang berkaitan dengan ritual-ritual berkaitan dengan pinisi ini yang harus orang tahu. Jadi bukan hanya seremonial saja kan, kami ingin itu mereka paham. Jadi ada telling story juga ya. Oh iya, yang belum pernah kita lakukan Bu Una, saya mau mengundang saudagar pembuat perahu pinisi. Iya. Jadi pengusaha-pengusaha, apakah pengusahanya, pembuatnya ini, kami mau bikin pertemuan dengan menghadirkan saudagar yang bukan hanya yang berdomisili di Bulukumba, tapi yang di luar sana. Kami akan hadirkan, kami akan undang datang, dan kita ingin melakukan seminar sehari. Mereka kita hadirkan untuk bisa memikirkan bersama-sama bagaimana agar supaya pinisi ini semakin mendunia. Iya. Saya kira juga ada kaitannya dengan UNESCO ya. Iya, tentu. Bagaimana pengetahuannya ini juga bisa terus ditularkan ke generasi, ke anak-anak. Iya. Dan ini kami ingin tentunya terkait pinisi ini diketahui oleh, kalau saya punya mimpi, mudah-mudahan ini bisa kita buatkan buku agar anak-anak, bukan hanya anak yang di Tanah Beru, paham terkait pinisi ini. Kan kasihan juga kalau pinisi ini sudah menjadi ikonnya kita, sementara anak-anak kita banyak yang tidak paham. Betul. Iya. Termasuk kami rencana nanti kami akan menghadirkan anak-anak sekolah, kami akan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan karena kebetulan kebudayaan juga ada di Dinas Pendidikan, menghadirkan anak-anak langsung ke lokasi pembuatan supaya anak-anak bisa. Kayaknya sudah jalan itu ya, outing kelas yang beberapa sekolah saya lihat sudah datang ke Bantilang. Oh iya, itu bundaan itu, bunda PAUD, ya Ibu Ketua PKK, outing kelas. Sudah ada inilah upaya yang dilakukan supaya anak-anak bisa lihat langsung di tempat pembuatan perahu pinisi. Jadi itu pengalaman menarik bagi mereka tentunya. Dan itu salah satu cara bagaimana agar supaya kita bisa tumbuhkan rasa cintanya anak-anak terhadap budayanya kan. Oke. Terakhir Bu Kadis, kalau bicara soal pariwisata Bulukumba yang ada di kepala Ibu Kadis, ingin mewujudkan atau mimpi-mimpi cita-cita seperti apa yang ingin Bu Kadis wujudkan untuk pariwisata Bulukumba mungkin 3 tahun, 5 tahun ke depan? Seperti apa yang ada di bayangan Ibu Kadis pariwisata ini? Menjadi Balinya Sulawesi Selatan. Iya, saya punya mimpi besar. Bira itu tidak hanya dikunjungi, tidak hanya ramai di Sabtu Minggu atau weekend saja, tetapi Bira itu akan menjadi kunjungan yang menjadi kunjungan ramai setiap harinya. Tidak melihat weekend tetapi setiap harinya, sehingga tentu bisa akan menghidupkan teman-teman pelaku usaha hotel-hotel, perhotelan, villa apa dan seterusnya, UMKM, rumah makan, restoran, semua akan berdampak. Iya. Dan itu menjadi PR bersama tentu ya untuk bisa wujudkan itu ya. Karena bukan hanya tugas dinas pariwisata. Bukan hanya mimpi, tetapi tentu harus ada langkah-langkah nyata yang harus kita lakukan. Tetapi itu juga tidak bisa disulap karena semua berkaitan dengan kesiapan anggaran Pemda. Tetapi kalau seandainya ada investor, kalau
pimpinan ini sering sekali mengajak teman-temannya yang para investor untuk menginvestasikan di dananya di Bulukumba. Oh, tentu Bulukumba akan menjadi bukan hanya Bira ya, tetapi Bulukumba secara umum, di mana kami ingin mengintegrasikan beberapa terintegrasi dengan objek wisata lainnya, Bu Ona. Kami ingin ada paket-paket kami bikin bekerja sama dengan travel, bahwa di orang datang bukan hanya ke Bira saja, Bu Ona, tetapi orang ke Kahaya, orang ke Kajang, kemana-mana destinasi yang ada di Bulukumba itu. Jadi ada banyak PR yang harus kami selesaikan, dan kadang-kadang saya gregetan sekali mau cepat, tetapi ya kendala kita karena namanya juga pemerintahan, tentu beda kalau pengusaha. Betul. Kalau pengusaha begitu mau langsung bikin ya satset, yang penting ada anggaran tersedia. Tetapi kalau di pemerintahan kan butuh kajian, butuh dibahas di persetujuan DPRD dan seterusnya. Tetapi saya optimis bahwa legislatif dan eksekutif sudah sepakat untuk ingin melihat bagaimana Bulukumba dengan destinasinya itu akan semakin bagus, semakin menjadi tempat yang ingin dirindukan oleh banyak orang, dan bukan hanya di dalam lingkup Sulawesi Selatan, bahkan mancanegara tentunya. Dan itu sudah Bukadis upayakan selama beberapa bulan menjadi Kadis Pariwisata. Kelihatan sekali kerjanya Bukadis, kami semua apresiasi itu, dan saya yakin dengan dukungan banyak pihak, kolaborasi berbagai sektor ya, mimpi-mimpi itu bisa terwujud. Insya Allah, amin ya Allah. Saya kira kita support untuk terima kasih kerja-kerja yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata, dan kami juga mau banyak berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata ini. Terutama Bu Una, kami butuh support bagaimana bisa memaksimalkan promosinya. Kita siap bantu dan support Bu Kadis. Saya kira itu menjadi tanggung jawab bersama ya, bukan cuma tanggung jawab dari Ibu Kadis selaku pejabat di Dinas Pariwisata Bulukumba. Demikian sahabat Radar Selatan, saya kira banyak sekali insight ya yang kita dapatkan, pengetahuan dan informasi tentang kepariwisataan di Kabupaten Bulukumba, terutama bagaimana inovasi dan langkah-langkah nyata yang konkret yang sudah dilakukan Ibu Kadis dan jajarannya selama beberapa bulan terakhir ini, dan kita semua harus support dan mendukung apa yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk menciptakan, saya kira, pariwisata yang terintegrasi seperti harapan dan mimpi bersama tadi. Sahabat Radar Selatan, saya Sunarti Sain, sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih Bu Kadis sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.